Di dalam buku ini, semuanya sudah sangat lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun kali ini COVID belum pergi, tapi tetap harus semangat, tetap harus rajin olahraga dan lakukan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nah, kali ini saya akan sedikit mengulas tentang sebuah buku dengan judul Happy Little Soul. Buku ini dikarang atau ditulis dari pengalamannya Retno Ning. Ini adalah buku yang sangat best practice sekali untuk para keluarga baru, para ibu baru, para ayah baru, calon ayah mungkin, atau remaja pun ini sangat bagus untuk dibaca. Warna bukunya berwarna biru dengan tulisan yang eye-catching. Kemudian di sini ada gambar seorang anak. Sedang apa dia ya? Mungkin dia merasa penasaran tentang kehidupan di dunia ini. Kemudian di belakangnya, jika kita lihat di sini ada beberapa ulasan dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, baik itu dari entertainer, kemudian psikolog pendidikan, ada juga dari kawan-kawannya Kirana yang diberi nama teman main Kirana. Saya bacakan salah satunya ya, dari Sundari Hana Raspati @Sundari Hana. Buku ini adalah bentuk lain dari ucapan Mbak Retno kepada saya. Dek, akan banyak hal menantang kita menjadi seorang ibu, entah itu dari lingkungan sekitar, dalam diri sendiri, ataupun dari si anak. Ini semua proses menggapai surga. Panen pahala, kuncinya 2, sabar dan penuh cinta. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui juga, buku ini penulisnya tadi sudah saya jelaskan, Retno Ning, diterbitkan oleh Gagas Media. Tebal bukunya ya, seperti review-review pada kebanyakan, saya akan menceritakan tebal bukunya berapa. Tebal bukunya ini adalah 13 cm dari ujung sini, mungkin bukan tebal ya, lebarnya mungkin. Lebarnya 13 cm, kemudian panjangnya ini 19 cm, dan jumlah halamannya ada 202 halaman kalau tidak salah. Saya cek dulu, khawatirnya salah, nanti saya kalau saya memberikan informasi kan. Oh iya betul, 202 halaman. Kalau menurut saya ini buku yang sangat tipis sih, bisa dibaca dengan sangat cepat, sehari juga bisa beres karena tidak terlalu banyak tulisan dan cukup singkat tulisan-tulisannya dibandingkan buku yang pernah saya baca. Ada satu buku namanya buku Ayat-Ayat Cinta, itu 600 lembar. Saya selesaikan dalam waktu 1 hari 1 malam. Intermezzo teman-teman. Oke, berikutnya tadi sudah saya jelaskan jumlah halaman dan sebagainya. Sekarang saya jelaskan ada berapa bab di buku ini. Buku ini memiliki 11 bab. Bab pertama adalah perjalanan Retno Ning ketika dia mendapatkan sebuah kebahagiaan, mendapatkan sebuah miracle berupa 2 garis merah katanya. 2 garis merah ini menandakan bahwa Retno Ning pertama kali dianugerahi seorang anak. Nah, dia dinyatakan positif hamil. Sampai di bab terakhir, bab 11, buku ini berisikan tentang rasa syukur Retno Ning ketika berproses membesarkan anaknya yang bernama Kirana. Saya baca buku ini sudah cukup lama, tapi sedikit-sedikit masih ingat. Isinya adalah di mana Retno Ning menceritakan kegiatan-kegiatan sehari-harinya di rumah saat mengajari Kirana dari pengalaman-pengalaman yang dikerjakan oleh Retno Ning itu sendiri. Jika teman-teman tahu, di PAUD di sekolah-sekolah formal ada yang namanya 6 aspek perkembangan anak. Nah, di dalam buku ini semuanya sudah sangat lengkap, tanpa harus masuk ke perguruan tinggi lah ya. Baca buku ini teman-teman sudah menggambarkan aspek apa saja yang harus dikembangkan bagi anak. Ada aspek nilai agama dan moralnya, ya dilakukan. Bagaimana Retno Ning mengajarkan ibadah kepada Kirana.
ada aspek seninya, bagaimana Retno Hening mengajarkan anaknya dalam mewarnai gambar. Kemudian ada aspek motoriknya juga. Di sini digambarkan Retno Hening mengajarkan Kirana di usia 2 tahun lebih kalau tidak salah untuk menggunting sebuah kertas. Dan yang menjadi menariknya, apa-apa yang diajarkan oleh Retno Hening itu disesuaikan dengan usia anaknya. Ketika anaknya usia 1-2 tahun, bagaimana apa saja yang diajarkan. Kemudian usia 2-3 tahun, apa saja yang diajarkan. Bahkan beberapa kegiatan yang cukup rumit pun bukan diajarkan ya, diperlihatkan kepada Kirana. Saat Retno Hening masak, Kirana dibawa ke dapur, kemudian menonton atau melihat Retno Hening melakukan kegiatan memasak. Kemudian pada saat Retno Hening melipat pakaian, beres-beres pakaian, Kirana pun diajak. Dan bahkan Kirana mencoba hal tersebut meskipun fisiknya, psikomotoriknya itu belum terlalu, koordinasinya belum terlalu seimbang kan. Tapi Kirana mencoba untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Retno Hening. Kalau kita biasa kenal dengan imitasi atau meniru. Nah, di sini ini sangat kompleks sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih dalam isi bukunya seperti apa, tentunya harus dibaca secara detail biar lebih lengkap lah informasi yang didapatkan. Yang menjadi daya tarik lainnya adalah buku ini tidak hanya membuat narasi-narasi bagaimana Retno Hening membesarkan Kirana berupa cerita-cerita, tapi dia memberikan best practice-nya dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Salah satunya ketika Kirana berusia 2-3 tahun di sini nih, di halaman 132. Ketika Kirana berusia 2-3 tahun, Retno Hening memberikan pengajaran kepada Kirana berupa belajar memasang kancing. Nah, di sini disediakan alat dan bahannya apa saja, kemudian cara membuatnya bagaimana, kemudian cara bermainnya seperti apa. Misalkan ya yang ini ya, memasang kancing. Alat dan bahan gunting, jarum, benang, kemudian ada kain flanel 3 warna atau lebih, kemudian kancing ukuran besar, pita ukuran 30 cm. Bagaimana cara membuatnya? Nah, potong kain flanel berbentuk persegi dengan ukuran 5 cm x 5 cm. Kemudian gunting tengahnya seukuran kancing baju. Jahit kancing baju pada ujung pita dan buat sang simpul pada ujung lain pita tersebut. Cara bermain: contohkan anak untuk memasukkan potongan kain flanel ke dalam pita melalui kancing baju, lalu biarkan dia melakukannya setelah itu. Nah, ini adalah kegiatan yang memang bisa dilakukan di rumah dengan inovasinya Retno Hening yang dilakukan kepada Kirana. Dan dia tidak hanya menceritakan dalam bentuk narasi, tapi bagaimana hal-hal yang harus dipersiapkan dan harus digambarkan secara gamblang. Ini yang menjadi pembeda antara buku Happy Little Soul dengan buku-buku yang lainnya. Dan yang menjadi tambahan teman-teman, sekarang ada buku versi barunya. Covernya tidak berwarna biru lagi, sekarang covernya berwarna kuning dengan gambar yang hampir mirip seperti ini juga sebenarnya. Cuma memang ada beberapa tambahan. Saya belum baca buku terbarunya, tapi mungkin teman-teman bisa dapatkan buku terbarunya. Kalau ada boleh di komentar ada berapa jumlah halamannya, kemudian nanti pembedanya dari buku yang ini apa, apakah memang ada tambahan bab atau lain sebagainya, bisa dicantumkan di kolom komentar. Nanti mungkin saya baca juga dengan istri saya. Nah itu teman-teman reviewnya. Oh ya, yang terakhir, harga bukunya. Sekarang harga buku yang terbaru itu kalau saya lihat di salah satu marketplace itu harganya adalah Rp70.000, sangat murah sekali. Waktu itu saya beli ini sekitar 90-an atau 80 ya, atau lupa. Pokoknya karena sudah lama dan sekarang ada versi barunya. Itu mungkin teman-teman review buku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang paling penting, buku ini tidak hanya untuk para orang tua, untuk para ibu, tapi buku ini juga cocok untuk dibaca oleh remaja yang sudah mau nikah atau keluarga-keluarga baru, dan bahkan para ayah pun sepertinya harus baca buku ini karena mendidik anak itu selain memang nanti dimasukkan ke sekolah dari mulai
PAUD atau TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya sampai perguruan tinggi, pendidikan yang pertama harus dilakukan di lingkungan keluarga. Madrasah pertama harus dilakukan di lingkungan keluarga. Madrasah pertama adalah ibu, selain ibu ada ayah, keluarga, orang tua, nenek, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa buat baca. Mudah-mudahan buku ini bisa mengantarkan kita menjadi seorang ayah yang jenius, ayah yang punya rasa sabar, ayah yang punya rasa syukur yang lebih tinggi lagi, dan mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk kita semua. Saya rekomendasikan buat teman-teman baca buku ini sebagai langkah awal menyiapkan diri, menyiapkan semua informasi bagaimana sebaiknya kita membesarkan anak-anak kita nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan review buku kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.